Tottenham versus Manchester United. 2-0 dimenangin sama Tottenham. Pertandingan ini adalah pertandingan meskipun di awal tapi penting gitu karena kita di sini bisa ngelihat gimana Manchester United dan Tottenham Hotspur gitu kan dalam segi permainan mereka. Dan surprisingly Tottenham yang sekarang ini cukup berbeda dibanding musim lalu gitu kan. Memang pelatihnya juga beda tapi apa yang mereka sajikan gitu kan ke dalam permainan waktu lawan Manchester United ini itu jauh lebih bagus ataupun lebih menghibur daripada di musim lalu. Kita bisa melihat beberapa kombinasi-kombinasi yang dilakuin sama pemain Tottenham. Ini tuh cukup fresh dan juga permainan yang ditunjukin sama Tottenham ini juga berhasil beberapa kali juga mengobrak-abrik pertahanan dari Manchester United. Walaupun mungkin dari segi lini depan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sih sebenarnya dari Son maupun dari Kulusevski maupun Richarlison. Tapi yang benar-benar jadi kunci utamanya di sini tuh adalah kedua DM dari segi Tottenham Hotspur, ada Sarr sama Bissouma. Nah, Sarr sama Bissouma ini tuh benar-benar kayak nunjukin sebuah permainan yang benar-benar kayak mendominasi di lini tengah gitu. Dimana lini tengahnya MU yang berisi Mason Mount, Casemiro sama Bruno Fernandes ini juga bisa dibilang kalah gitu ketika harus menghadapi dua DM ini. Dan dua DM ini juga selain pertahanan mereka solid, mereka juga membangun serangan maupun juga bertarung di lini tengah. Habis itu juga salah satunya Sarr juga berkontribusi dalam cetak gol gitu kan jadi 1-0. Dan kalau di Manchester United ini benar-benar kalah di lini tengah. Sebenarnya tuh kalau ngelihat Manchester United, mereka kan formasinya 4-1-2-3. Sementara kalau dari segi Tottenham, mereka tuh 4-2-3-1 kan. Mason Mount sendiri itu sebenarnya diproyeksiin seharusnya dia tuh bisa lebih agresif ketika dia di lini tengah gitu, berusaha untuk at least ngerusak permainan atau build up yang dibangun sama Tottenham Hotspur. Ketika Tottenham Hotspur ini sedang menyerang ataupun bahkan MU saat kehilangan bola. Nah ini yang gak kelihatan selama 2 pertandingan terakhir ketika Mason Mount ini bermain untuk Manchester United di Premier League. Casemiro sendiri juga memang agak kelabakan gitu kan. Penerapan formasi MU ini ngingetin ketika Mason Mount ini masih main di Chelsea. Waktu di eranya Lampard sempatlah dicoba 4-3-3 di mana Kante sendiri, Mount sama Havertz di depan. Nah, akhirnya mungkin satu match oke, tapi sisanya justru malah Kante ini cukup kelabakan gitu karena ya pada akhirnya lini tengahnya ini cukup bolong gitu kan. Dan ini yang terjadi sama Manchester United di mana lini tengahnya ini berkali-kali berhasil dilewatin gitu kan. Tottenham sendiri itu tuh bisa lebih bebas ketika mereka ngelakuin counter maupun ketika mereka build up gitu untuk menyerang dari tengah maupun dari sayap. Dan yang paling kelihatan adalah soal positioning gitu, terutama dalam golnya itu tuh banyak space yang pada akhirnya bisa dimainin sama para pemain Tottenham Hotspur. Build up-nya ini yang benar-benar penting gitu, karena build up-nya sendiri kita bisa ngelihat gitu dimana itu tuh benar-benar kayak space itu tuh benar-benar terbuka untuk Tottenham gitu untuk ngelakuin serangan. Beda dengan kayak West Ham lawan Chelsea. Ketika West Ham ini sedang diserang sama Chelsea di babak kedua sih, mereka tuh banyak nutup gitu untuk serangan-serangan yang dibangun sama Chelsea, sehingga Chelsea juga di babak kedua itu nggak bisa berbuat banyak. Nanti bakal dibahas juga untuk Chelsea lawan West Ham. Lanjut ke MU Tottenham. Nah kalau gol kedua ini blunder dari Martinez sebenarnya, cuma balik lagi ini adalah momen ketika Tottenham ini nyerang gitu kan. MU ini sulit untuk berkutik gitu. Pada akhirnya ya digempur lagi. MU sendiri tuh juga dapat peluang banyak, tapi memang pada akhirnya kesulitan untuk cetak gol karena ya heading on the spot gitu kan. Bruno Fernandes sama Rashford itu yang harusnya bisa gol malah mental ke atas gitu kan. Pada akhirnya MU benar-benar butuh datengin striker yang tajam karena Rashford sendiri juga dia performanya untuk saat ini memang masih bisa dibilang belum konsisten. Martial belum balik lagi ke area di mana
dia itu sebelum cedera di musim lalu. Karena musim lalu kan sempet dia tuh ada di satu momen dimana dia tuh benar-benar gacor. Sementara Garnacho juga masih terlalu banyak kehilangan bola sih, dan rasa-rasanya juga movementnya dari Garnacho itu tuh gampang terbaca sih bisa dibilang, karena apa yang gerakan yang dilakuin itu ya cenderung begitu-begitu aja gitu ketika dia pegang bola. Dan untuk Tottenham gitu kan, meskipun dia menang tapi kelihatan di sini kalau buat urusan fisikal, terutama untuk lini depan, kalau lini tengah DM itu ke belakang fisikalnya mah udah oke sih. Cuma kalau dari segi lini depan ya, baik itu Kulusevski, baik itu juga Richarlison, kalau dari segi fisik itu gampang banget diantisipasi sama lini belakang dari Manchester United. Nah, jadi itu aja untuk Tottenham lawan Manchester United. Nah, sekarang kita pindah ke Chelsea lawan West Ham yang lagi-lagi sempat kemarin itu fans Chelsea itu nge-hype gitu kan ngelihat performa dari ketika lawan Liverpool kemarin. Beberapa sih, nggak semua. Chelsea ini kan masalahnya adalah ketika dia ketemu lawan yang parkir bis, mereka tuh bingung mau ngapain, dan kali ini tuh benar-benar kayak dikasih lihat lah gimana Chelsea ini tuh ya mereka lagi-lagi ngadepin masalah yang sama seperti musim lalu gitu kan, dimana mereka tuh kesulitan untuk ngebongkar permainan lawan yang ketika mereka tuh cenderung bertahan dan mengandalkan counter attack. Chelsea lagi-lagi ngelakuin kesalahan yang sama ketika dia ngadapin Liverpool, dan kali ini ditunjukin lagi waktu dia lawan West Ham. Kesalahannya adalah Chelsea ini telat panas di menit-menit awal, terutama 15 menit pertama. 15 menit pertama itu kayak kemarin kan, Muhammad Salah bisa ngasih assist dan pada akhirnya Luis Diaz bisa cetak gol. Dan sekarang itu tuh gantian West Ham yang lewat set piece sih, tapi set piece ini juga bisa dibilang kayak mistake dari Conor Gallagher gitu yang gak ikut lompat hasil 1-0. Dan mulai dari situ tuh Chelsea baru bangun lah, ibaratnya singa yang baru bangun dari tidurnya, dan akhirnya di situ main. Chelsea di sisa waktu babak pertama itu mainnya benar-benar kayak apik banget tuh, mereka tuh benar-benar kayak fighting banget, dan terutama Enzo lagi-lagi dan Chukwuemeka. Peran Chukwuemeka di sini tuh cukup penting karena dia tuh yang nge-link up antara sayap maupun lini tengah dan ke depan. Dia tuh benar-benar jadi konektor gitu untuk permainan Chelsea terutama dari sisi kiri. Dan ketika Chukwuemeka keluar itu tuh cukup berasa gitu kan ketika dia nggak ada, diganti Mudryk. Mudryk ini tuh benar-benar kayak apa ya, ibaratnya peluang benar-benar bagus dia buang-buang percuma gitu. Pada akhirnya Mudryk ya ada banyak peluang tapi nggak bisa jadi gol, dan Enzo sih juga yang disayangkan. Enzo tuh pengambilan penalti kemarin memang sulit sih, itu benar-benar kayak makan mental sih memang. Cuma bisa dibilang kalau dari penalti yang kemarin itu tuh cukup mudah terbaca sama lawan, sehingga Chelsea sendiri juga akhirnya nggak bisa menggandakan peluang. Sterling itu tuh dia benar-benar kayak hard work banget, dimana dia ngelihat celah gitu di sisi kanan, dia berkali-kali bisa ngelewatin meskipun nggak selalu berhasil, tapi tuh pada intinya adalah Sterling ini tuh benar-benar kayak mencoba gitu kan untuk lewatin 3 pemain, sempat lewat gitu kan, dan akhirnya banyak yang berhasil itu tuh sayangnya nggak bisa dimanfaatin sama pemain Chelsea. Ini yang benar-benar kayak kesalahan fatal dari Chelsea ini di babak pertama, dimana babak pertama ini saat Chelsea menguasai seharusnya itu bisa 2 gol, bisa 3 gol kan, tapi pada akhirnya nggak bisa dimanfaatin dan berakhir ya kalah. Dan kalahnya juga tuh 2 golnya ini tuh ya sebenarnya gol yang harusnya itu nggak terjadi. Yang pertama tuh blunder dari Disasi. Blunder utamanya adalah di sini dia sebenarnya udah di posisi yang cukup genting gitu kan, dimana dia berhadapan sama Antonio. Sebenarnya dia bisa buang bolanya, tapi dia tahan bolanya, ya akhirnya bolanya ya ada di kaki Antonio. Antonio shooting ngolongin Disasi, kejebolan 2-1. Dan permainan berlanjut,
West Ham harus bermain dengan 10 orang karena salah satu pemainnya itu yang ngelakuin pelanggaran dan akhirnya kartu merah. Dan saat main 10 main, West Ham ini cenderung parkir bis. Nah, disinilah yang Chelsea ini kelimpungan. Dari segi Chelsea-nya sendiri tuh nggak bisa berbuat banyak gitu, karena mereka sendiri juga bingung mau lewat mana. Sterling di babak kedua itu tuh udah nggak bisa sebebas di babak pertama. Itu sekali dia pegang bola itu langsung di lock sama 3 orang gitu kan, dikurung, dan pada akhirnya ya Sterling juga nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan Sterling main jelek, tapi ya memang udah bener-bener kayak dikurung lah istilahnya ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara di babak pertama dia itu benar-benar bebas sebebas-bebasnya. Sterling berusaha juga di babak kedua, tapi ya at the end dia nggak bisa berbuat banyak. Dan Sterling itu benar-benar di kiri itu bisa dibilang kayak ya dia bekerja sendiri. Beda banget ketika ada Reece James gitu kan. Reece James itu cenderung yang ngelakuin pekerjaan kotornya lah istilahnya gitu kan. Dan Sterling ya tinggal sat-sat dikit. Malo Gusto dia nggak terlalu banyak berkontribusi gitu untuk membangun sisi kanannya ini. Ada beberapa kali kelihatan tapi cenderung kayak ya saat dia di counter gitu kan, areanya dia ya serangan balik itu di stop sama Malo Gusto. Tapi kalau saat bangun serangan itu benar-benar kayak Malo Gusto ini bisa dibilang hilang gitu kan. Gol terakhir dari West Ham itu tuh gol penalti. Penalti juga yang dihasilin lewat blundernya Moses Caicedo. Dan akhirnya ya Chelsea kalah 3-1. Chelsea sendiri di sini juga ngebales lewat gol dari Chukwuemeka. Dia sat-sat gitu dari kiri dan cetak gol yang cukup keren juga buat Chelsea gitu kan. Pada akhirnya di menit-menit dimana Chelsea ini tuh bisa dibilang bermain agresif dan menunjukkan permainan yang bagus gitu kan. Dan pada akhirnya ya ini adalah PR dari Pochettino, gimana Chelsea ini tuh bisa menerobos pemain-pemain yang ngelakuin parkir bis dan bisa start dengan bagus. Intinya gitu aja di babak pertama dan di babak kedua. Ini dulu yang mesti dibenahin sama Chelsea, karena sayang banget gitu kan, pertandingan yang sebenarnya harusnya bisa dimenangin, terutama di momen-momen bagusnya Chelsea itu tuh pada akhirnya kalah karena gol-gol yang harusnya tuh nggak terjadi gitu kan, yang dilakuin sama pemain-pemain back Chelsea yang ngelakuin kesalahan. So, itu aja untuk review kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like juga dan komen, dan juga buat subscribe juga supaya video ini juga bisa semakin berkembang, dan juga Just Proko ID ini bisa tetap ngelanjutin bikin konten juga yang pastinya bisa jadi konten yang menarik buat kalian. So, itu aja. Thank you for watching dan ciao. Have a good day. Bye.